Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Horas, selamat merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus, dan tentu ini juga adalah hari ulang tahun orang percaya. Ketika Roh Kudus datang dan tercurah, maka di sana ada baptisan kudus terhadap orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Kristus, dan itu adalah hari kelahiran gereja di tengah-tengah dunia ini. Maka salamlah kiri kananmu, katakan selamat ulang tahun bagi orang yang percaya. Keren kan? Iya. Jadi kita selalu berpikir mencari sejarah, kapan sih berdiri gereja HKBP Depok, kapan sih berdiri HKBP Sapurtibi. Tapi gereja sedunia kadang-kadang lupa kita mencari tanggal lahirnya ya. Tapi yang jelas hari inilah ketika Roh Kudus tercurah, orang percaya dibaptis. Luar biasa. Maka firman Tuhan di hari yang sangat gembira, yang berbahagia ini, saudara-saudara, tentramkanlah hati dan pikiranmu. Kita akan menerima firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-26. Dan di hari yang bahagia ini kita dibungkus dalam satu tema yang besar, yaitu peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah, bagaimana itu nanti kita dengar dengan firman ini. Terimalah firman Tuhan, demikianlah bunyinya, isinya. Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi aku. Jadi ini kita ingat ya, kata sambung dia. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya. Judas yang bukan Iskariot berkata padanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang padanya tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar dan berkaca dari sejarah penciptaan di bumi ini, yang pertama sekali sebelum Allah mencipta, maka di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu di 2-2 dikatakan, roh Allah melayang-layang. Ruah Elohim merakevet. Artinya roh Allah melayang-layang di udara. Jadi dengan demikian, tidak ada satu kekuatan yang lain. Tidak ada apa-apapun, bumi belum ada. Yang ada adalah Allah sendiri. Allah pencipta. Dan Allah itu adalah roh. Ya. Dan ketika dia mulai mencipta, maka yang pertama sekali diciptakan bukan manusia, tapi bumi dan segala sesuatunya. Dan pada akhirnya dia menciptakan manusia. Ada keistimewaan penciptaan manusia itu. Satu-satunya yang mempunyai bahan dasar adalah manusia. Yang lain itu cukup dengan firman saja. Ya, jadilah kau ini jadilah kau tumbuh-tumbuhan jadi kau hewan jadi ini jadi. Lalu setelah semua terbentuk, mari kita ciptakan ini. Nah, dia ambillah tanah itu, dibentuknya. Jadi dia punya bahan dasar dan punya mode. Apa itu modelnya? Yaitu Allah sendiri. Maka diciptakanlah manusia itu seturut dengan rupa dan gambarnya, diberi kehidupan. Lalu apa yang membedakan manusia itu dengan yang lain? Allah menghembuskannya rohnya. Maka manusia itu memiliki akal budi. Jadi tidak hanya sekedar hidup. Tidak hanya sekedar hidup. Tidak hanya sekedar berkembang biak. Tidak hanya sekedar makan. Tetapi dia memiliki roh Allah. Dan itu yang membedakannya. Dan roh Allah itu yang menuntun, membimbing manusia itu untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dan juga untuk melaksanakan perintah Tuhan untuk merawat bumi ini sehingga bumi ini menjadi satu warisan yang baik nanti bagi keturunannya. Itulah yang pertama sekali mau kita lihat tentang roh Allah, tentang Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia itu berkembang banyak dan tentu sekali manusia itu memiliki aneka ragam keinginan. Pemikiran dan keinginan menghantar manusia itu menjadi tidak kuat untuk menghadapi godaan-godaan. Saudara-saudara, maka sejak ini kita dihantar untuk mulai mengkoreksi diri kita. Berhentilah terlalu banyak mengingini. Jangan sampai keinginanmu itu menguasaimu. Jangan sampai keinginanmu yang sangat-sangat luar biasa itu justru memperbudakmu, menunggangimu. Sehingga terbuka kesempatan untuk iblis mempergunakanmu, menyesatkanmu sehingga kau jatuh dalam pencobaan. Dan itu terjadi pada manusia itu. Maka sifat manusia ketika dia sudah jatuh dalam dosa, apa yang pertama sekali dilakukan? Sejak dahulu manusia itu tidak berani terus terang akan segala kekurangannya. Sejak dahulu manusia itu ketika dia berdosa, dia menyembunyikan dosanya. Saudara, hati-hati. Setiap kebohongan yang satu akan memanggil kebohongan yang lain dan tentu kamu akan terpenjara oleh kebohongan-kebohongan itu.
kejahatan yang satu akan memanggil kejahatan yang lain, maka engkau terpenjara oleh kejahatan-kejahatan itu. Lihatlah Adam. Adam, di mana engkau? Yang dia lakukan adalah bersembunyi. Belum mau manusia itu mengakui kelemahannya. Maka jangan heran ada banyak warga jemaat kita juga yang mencoba menyembunyikan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Ketika anaknya atau borunya salah jalan, ya kan? Ya, salah jalan, mesti tanda kutip ya. MBA, married by accident, itu disembunyikan. Kenapa? Karena tahu bahwa aturan gereja kita tidak akan memberkati itu, dan justru kita akan mengenakan siasat untuk kita panggil, kita doakan, dan kita gembalakan. Tapi kalau itu dilakukan, aku malu. Betul ya? Terhadap sesama manusia, kita menjaga harkat martabat kita setinggi-tingginya. Di hadapan Tuhan, kita timbun kebohongan sebesar-besarnya. Betul? Ya kan? Siapa yang mau berani mengakui kesalahannya dengan baik, dia akan selalu mencoba membela diri. Wahai para musafir-musafir yang sedang melakukan ziarah rohani di tengah-tengah dunia ini, di sanalah manusia itu mengeluarkan roh Allah, maka masuklah roh kegelapan. Bersembunyilah dia. Hei Adam, di mana engkau? Siapa sih yang bisa sembunyi di hadapan Tuhan? Menurutmu siapa engkau sehingga engkau boleh bersembunyi di hadapan Tuhan? Tidak ada bahagian dari diri manusia yang tidak diketahui Tuhan. Bahkan jumlah rambut di kepala kita Tuhan tahu. Karena apa? Karena Dia yang memiliki kita. Dia yang menciptakan kita. Benar? Kalau kita ditanya, wahai HKBP, Jemaat HKBP Depok Timur, siapakah yang memilikimu? Jawabnya apa? Siapa? Udah mulai takut? Wahai HKBP Depok Timur, siapakah yang memilikimu? Kenapa takut mengatakan itu? Siapa yang memilikimu? Betul? Sadar itu? Itu. Wahai HKBP Depok Timur, apakah engkau mengenal Tuhanmu? Kenal? Takut semua kan? Apakah engkau mengenal Tuhanmu? Betul? Kalau engkau mengenal Dia, apakah engkau mengasihinya? Betul? Mungkin kita akan pintar menyanyikan mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh Tuhan. Mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Siapa yang mau dikasihi? Siapa? Siapa? Gak jelas. Sampai sekarang kita lupa apa kesimpulan titah yang dua itu. Titah pertama apa? Dari kesimpulannya itu, kasihilah Tuhan. Wujud dari orang yang mengasihi Allah, ya maka muncullah yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Benarkah kita mengasihi Tuhan?
Betul. Benarkah kita mengasihi sesama? Betul. Dakia digabusi hodong kamu. Dakia merbadai hodok dongamu. Dakia merbadai hodok suami. Dakia didangguri hohala. Dakia diparua-rua hohala. Itukah yang mengasihi Tuhan? Itukah yang mengasihi sesama manusia? Kenapa ada perseteruan bahkan di tengah-tengah gereja? Itukah gambaran orang yang mengasihi Tuhan? Kenapa ada korupsi? Itukah yang mengasihi sesama? Kenapa ada pembunuhan, pembegalan sebagaimana yang sekarang lagi viral ya? Itukah yang mengasihi sesama? Nah, manusia berlomba-lomba justru mengusir roh Allah. Nah, disinilah kita harus melihat nats ini dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats ini mengkoreksi orang percaya. Justru disampaikan terhadap Rasul pertama sekali. Oleh Yesus mengatakan, jikalau engkau, apa katanya? Jika engkau mengasihiku. Kalau engkau mengasihiku, apa tandanya? Ya, ini koreksi dan menggugat iman kita. Bukan hanya iman saya, bukan hanya iman Rasul. Justru kenapa Yesus menyampaikannya itu di hadapan para rasul. Bukankah mereka melakukan pelayanan bersama-sama? Bukankah para rasul itu juga melihat tanda mukjizat? Bukankah para rasul itu juga mengalami pengajaran? Saudara, ini yang mau yang kita koreksi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kau melakukan pelayanan, apa motivasimu? Jangan-jangan itu hanya sekedar iseng. Ya. Ketika kau datang beribadah di tempat ini, apa motivasimu? Jangan-jangan sekedar untuk supaya dilihat orang. Orang pergi ke gereja, aku juga pergi ke gereja. Lihat pertumbuhan iman kita. Lihat perjalanan kekristenan kita. Coba tanya diri kita. Jikalau engkau mengasihiku, kau akan melakukan perintahku. Apa perintah Tuhan? Kasihi Tuhanmu, kasihi sesamamu. Kalau itu dilakukan, apakah mungkin ada pencurian? Mungkin ada perampokan? Mungkin ada fitnah? Mungkinkah itu ada? Ya, di tengah-tengah HKBP Depok Timur ini, gak usah kita yang lain-lain. Di tengah-tengah kita, mungkinkah kita mendengar bahwa ada kumpulan ini juga sedang berseteru? Mungkinkah kita melihat bahwa dalam lingkungan week ini, ketika mereka beribadah dalam ibadah weeknya, yang hadir nggak sampai 30%? Itukah bentuk mengasihi Tuhan? Itukah kerinduan untuk persekutuan? Maka saudara, coba lihat dalam ibadah-ibadah kita. Bagaimanakah ibadah orang yang mengasihi Kristus? Saudara jangan salah. Ibadah orang yang menyembah iblis justru lebih kusuk daripada ibadah orang yang menyembah Kristus. Percaya enggak? Percaya? Itu bisa kita buktikan. Pergi saja ke tempat-tempat keramat sana. Ya, ketika apalagi musim-musim mau pencalon apapun itu, wah mereka akan datang. Dan sangat takjim, sangat kusuk. Kalau di daerah ini, di sekitar pelataran tempat ini, tidak boleh pakai sepatu. Enggak pakai sepatu itu. Enggak boleh meludah sembarangan. Tidak meludah itu. Harus bawa telur setengah masak. Bawa telur setengah masak itu.
harus bawa celana jeans itu. Tapi kalau di ibadah-ibadah kita, coba lihat. Apakah ibadah orang Kristen saat ini boleh dikatakan sangat kusuk? Saudara sudah menggantikan buku firman Tuhan dengan handphonemu. Maka sebelum pembacaan firman Tuhan, handphonemu itu kamu pergunakan dulu untuk WA-WA-an. Gitu? Untuk update status. Ya kan? Siapa yang bawa handphone? Coba tunjukkan handphonenya. Sedang digunakan untuk apa itu? Ya. Itu, coba lihat. Ibadah orang Kristen sekarang, coba perhatikan saudara-saudara. Kalau di tempat-tempat yang ngeri-ngeri itu, tempat simbolis itu, pakaianmu harus sopan. Kalau di gereja, kamu nggak boleh pakai you can see ya. Lomba you can see. Lomba pakai rok pendek. Itu untuk apa? Supaya keren, supaya hebat, supaya cantik. Oh, jangan salah. Pada awalnya manusia diciptakan Tuhan itu cukup keren, cukup cantik, cukup ganteng. Karena apa? Modenya yaitu Allah adalah Allah sendiri. Saudara percaya enggak itu? Percaya? Coba lihat kiri kananmu. Masihkah ada di sana rupa Allah? Atau sudah berganti ke rupa simbolis? Coba lihat. Kalau masih di sana rupa Allah, coba salam. Selamat datang pencurahan Roh Kudus. Mana enggak bohi pergabus nama sudah isi? Bohi ini saya nadong di si. Hah? Adong dope di si bohi ini debata? Ada? Coba lihat dulu, apalagi yang sedang berpasangan di sini sekarang suami atau istri, coba lihat pasangannya. Nah, apakah mereka masih secantik yang dahulu dalam pengamatanmu sebelum jadi? Kalau memang yang sudah mabalu, deritamu mai, kan gitu. Coba lihat, masih gantengkah mereka, suami-suaminya? Masih cantikkah istrimu? Betul? Siapa yang paling ganteng bagimu sekarang? Hah? Siapa? Pangeran Charles? Kok jadi Pangeran Charles? Siapa yang paling ganteng bagimu sekarang? Malu ya ngakunya? Enang dulu. Suami? Kenapa takut bilang suamiku? Kenapa bilang itu? Takut kegeeran suaminya. Para suami, siapa yang paling cantik sekarang di hadapanmu? Apa? Lesti. Si Lesti itu penyanyi dangdut. Siapa yang paling cantik bagimu sekarang? Nah, masih di tengah gereja aja kita takut menyatikannya kan? Sempat di tempat yang lain. Ada pula yang bilang, siapa yang paling cantik? Lesti. Buat Lesti Kejora berarti ya. Itu penyanyi dangdut itu amang. Suatu ngasih-ngasih kamu. Siapa yang paling cantik bapak-bapak? Istrimu, ya kan? Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan kita sering mengeluarkan roh Allah dari diri kita. Padahal Yesus sudah berdoa, ya Bapa, mereka adalah milikku, mereka adalah milikmu. Maka sebagaimana engkau ada di dalam aku di dalam engkau, biarlah mereka ada di dalam aku, dan aku adalah di dalam mereka, karena mereka adalah umat kudus milik Tuhan. Maka peran Roh Kudus yang paling nyata bagi kita sekarang adalah Tuhan tidak tanggung-tanggung untuk menata ulang penciptaan itu. Mari kita lihat. Minggu ini ditempatkan sebagai minggu pencurahan Roh Kudus. Itu diawali dengan peringatan akan kematian Tuhan Yesus.
Ya toh? Yesus mati untuk apa? Untuk menebus dosa dosa siapa? Menebus dosa saya, gitu loh. Nah, jangan bilang dosa kita. Kalau dosa kita, ya nggak jelas, karena kita nggak sama-sama melakukan, karena nggak pernah kita sama-sama bohong, kan? Marsi gabus di mana bedo kita, kan? Dak kita rapak manako, marsi tako nadi di mana bedo. Ya toh, para bapak-bapak juga nggak pernah kita menggabusi sama-sama menggabusi inat tajabumu. HUP, kan? Margabus lu kita tuakai nata lain nata masing-masing, kan gitu. Maka yang harus dikatakan adalah dia menebus dosa saya. Itu ditempuh dengan jalan sengsara. Melalui darahnya yang kudus, maka kita dihapuskan dosa kita. Dihapuskan oleh darah kudus. Nah, itu membuktikan bahwa dia adalah juru selamat, dia yang sangat mengasihi kita. Lalu dia dikubur. Dan pada hari ketiga yang dia bangkit. Maka itu membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan di tengah-tengah dunia ini yang bisa menahan Yesus. Dia harus bangkit untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang gagah perkasa, Allah yang maha kuasa, seru sekalian alam, Allah yang kita banggakan, Allah yang menyelamatkanmu. Betul? Ya. Kemudian dia naik ke sorga. Pada proses-proses itu para murid sebetulnya mulai ketakutan. Waktu Yesus mati mereka bersembunyi dalam satu ruangan. Ketika Yesus bangkit, Yesus mendapati mereka. Salam bagimu sekalian. Dan Yesus naik ke sorga. Artinya apa? Dia harus kembali kepada wujudnya yang asli. Apa itu? Yaitu roh. Allah itu adalah roh. Maka dia akan mengatakan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena aku akan datang, Bapa akan datang mengutus penolong bagimu. Yaitu Ruah Elohim, roh Allah. Yang menuntun, membimbing, menguatkan kita. Persoalannya adalah jika engkau mengasihiku. Nah, saudara-saudara, engkau akan dituntun, engkau akan dibimbing oleh Roh Kudus, yaitu Allah itu sendiri. Jika engkau mengasihi, syaratnya hanya satu. Kasihi Tuhan Allahmu, maka itu akan terimplementasi dengan mengasihi sesama manusia. Maka serumit apapun hidupmu, engkau akan dituntun, engkau akan dibimbing, engkau akan dikuatkan, engkau akan dihibur oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, itulah peran Roh Kudus. Coba lihatlah dalam kehidupanmu. Selama umurmu, apakah engkau tidak pernah memiliki persoalan yang rumit? Ketika engkau memiliki persoalan yang rumit, apakah itu perpisahan dengan orang yang engkau kasihi, yang sangat banyak pengaruhnya dalam hidupmu? Engkau menangis, engkau menjerit, engkau resah, tapi Roh Kudus memampukanmu, menghiburmu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, peran daripada Roh Kudus memimpin, memampukan, menguatkan kita. Hanya dengan syarat. Apa itu syaratnya? Apa? Kasihilah Allahmu. Kasihi Tuhanmu. Datanglah menyembah dengan baik. Datanglah beribadah dengan baik. Jangan ibadah itu sebagai sesuatu yang sangat biasa-biasa saja. Tetapi ketika engkau beribadah pada saat ini, kini dan di sini, putuskan hubunganmu dengan dunia sesaat. Engkau terhubung dengan Tuhanmu. Maka engkau boleh merasakan sentuhan kasih sayang Tuhan.
Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat merayakan hari turunnya Roh Kudus. Selamat mengosongkan diri dan biarlah Roh Allah ada tetap dalam dirimu. Jangan usir dia. Saudara tahu ketika Saul ditinggalkan oleh Roh Allah, maka kuasa kegelapan datang kepada dia. Roh iblis datang kepada dia. Kerjaannya apa? Hanya mau membunuh. Mengejar Daud, dan kalau dia dapat dia akan dibunuh. Jadi saudara-saudara, tidak baik mengeluarkan Roh Allah, tapi biarlah Roh itu ada bersama denganmu. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang kurang sehat, yang saat ini dirawat di rumah sakit. Bapak Barasa, Ibu Heni Sianturi, anak kami Albert Marbun, Rospita Manurung, saudara-saudari sekalian terbaring lemah di rumah sakit. Dari sini kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamamu, maka engkau tahir dan dosamu diampuni. Tetaplah menyerah ke hadapan Tuhan. Demikian juga yang kami tidak bisa sebut satu persatu, termasuk anak kami yaitu Timothy Sitanggang, kiranya engkau juga dipulihkan oleh Tuhan, dan saudara-saudara kami yang kami tidak bisa sebut namanya satu-satu, dan juga secara khusus buat ibu kami yang baru terdaftar di sini, selamat menikmati persekutuan di gereja kita. Jadilah jemaat yang bisa contoh dan teladan, tidak hanya bagi generasimu, tapi juga bagi anakmu. Paling tidak untuk dirimu sendiri engkau bisa teguh dalam imanmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih sayangmu yang selalu menyertai kami. Kami dibarui oleh pemahaman kami bahwa hanya ketika kami mau mengasihimu, mentaati perintahmu, maka engkau mencurahkan rohmu kepada kami. Dan itulah yang mengajar kami, menuntun kami untuk melakukan kegiatan kami, penyembahan kami, pelayanan kami, sehingga engkau tetap dimuliakan. Yesus, tolong kami, sehingga kami tidak lagi hanya di dalam ritus saja mengatakan percaya padamu, mengasihimu, tetapi itu terimplementasi dalam setiap tindak tanduk kami, mengasihimu, mengasihi sesama kami. Berkati jemaatmu ini, lindungi mereka, sehingga tidak ada yang satupun yang jatuh dalam pencobaan. Biarlah kami semakin memahami bahwa tugas kami sebagai orang percaya, orang yang engkau kasih, orang yang telah engkau baharui sebagai ciptaan baru, boleh semakin tunduk dan taat hanya kepadamu, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus.